Hai, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi sama Alfa. Hari ini kita akan ngebahas tentang respon butir soal atau IRT atau Item Response Theory yang merupakan penilaian untuk UTBK ya. Jadi apa itu IRT? Stay tune terus. Nah, bagaimana sih penilaian IRT itu? Penilaian IRT ini lebih rumit dibandingkan dengan penilaian yang tahun 2018 ke belakang ya. Nah, 2018 ke belakang itu kalian tahu ya, kalau benar itu 4, salah min 1, terus nggak dijawab 0. Nah, itu tahun-tahun dulu. Tapi kalau yang 2019 kemarin, memakai ART ini, itu penilaiannya nggak cuma itu, tapi lebih kompleks. Nah, jadi IRT itu apa? Jadi IRT itu adalah penilaian terhadap butir pertanyaan yang dijawab dengan membandingkan rata-rata penampilan butir terhadap kemampuan kelompok yang diramalkan. Nah, ngerti? Saya juga enggak ya. Oke, di sini makanya kita akan bahas bagaimana IRT itu ya. Jadi penilaiannya itu ada banyak. Yang pertama, hanya berkutat sama benar dan salah. Jadi kalau kamu benar, itu scoringnya adalah bobot nilainya 1 ya. Tapi nanti aku akan bahas lagi gimana benernya. Kemudian yang salah atau tidak dijawab itu 0. Jadi kagak ada sistem minus di sini. Oke, itu yang perlu dicatat. Nah, yang selanjutnya adalah probabilitasnya. Di sini probabilitasnya itu adalah membandingin sama kelompok ya. Jadi ada yang bilang itu dibandingin kamu tes dalam satu ruang, itu nilai kamu tuh dibandingin sama siswa lain yang ada di ruang situ ya. Jadi kalau jawabannya yang banyak yang benar itu banyak, maka soal itu akan dianggap mudah ya, karena orang yang bisa jawab banyak gitu ya. Misalkan dari 20 peserta yang bisa jawab 19, berarti itu kan oh ini pertanyaan mudah kayak gitu. Nah, sedangkan misalkan ini yang bisa jawab kok cuma dikit, maka itu termasuk golongan yang susah ya. Jadi untuk mudah dan susahnya itu biasanya nilai bobotnya beda ya. Jadi nggak hanya satu doang biasanya. Ada penilaian yang lebih. Nah, sekarang terkait dengan penilaian tadi ya. Tadi kan ada yang susah sama yang gampang. Nah, kemungkinan untuk yang skor gampang atau mudah ini, dia skornya itu lebih rendah daripada yang sulit. But we don't know ya berapa yang ditarik, yang dinilaikan oleh Bapak Panitia gitu ya, Ibu Panitia, untuk yang benar berapa, benar mudah berapa, dan benar sulit berapa. Intinya kalau yang lebih sulit itu nilainya akan lebih tinggi. That's why pada tahun lalu 2019 pada saat yang kedua ya, jadi UTBK yang kedua kali itu nilai siswa itu banyak yang turun. Kenapa? Karena mereka udah tahu tipe soal yang keluar di UTBK 1, sehingga di UTBK kedua mereka udah mempelajarin dan makin gampang, makin banyak yang bisa ngerjain, sehingga nilainya itu malah pada turun kayak gitu. Nah, itu kenapa nilai-nilai yang kemarin banyak yang turun. Tapi nggak menutup kemungkinan ada yang naik. Cuma karena sekarang UTBK-nya cuma sekali ya, pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik mungkin ya, seperti itu. Oke, nah yang keempat adalah waktu. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, kalau benar itu ya skornya ada, nggak tahu yang susah berapa, yang gampang berapa. Kemudian yang salah atau tidak dijawab itu 0. Nah, di sini tidak semena-mena kamu bisa langsung yaudah deh aku isi langsung. Jadi kan waktunya itu kan singkat ya. Jadi cuma sekitar 2 menit sampai 3 menit untuk mengerjakan satu soal jika kita bagi spare ya. Kalau kemarin kan misalkan nih contoh fisika ngerjainnya 22 menit dibagi dengan 20 soal. Itu kan berarti udah lebih ya. Jadi 1 menit lebih kayak gitu. Atau misalkan untuk TPS ya dia sekitar 2 menitan kayak gitu. Karena di sini nggak ada saintek dan sosum, berarti kita akutatnya di TPS ya. Kita ngerjainnya sekitar 2 menit. Oke, dalam 2 menit itu harusnya aku bisa ngerjain satu soal. Tapi kalau kita semena-mena, ya udah aku tembak aja langsung semuanya, aku si C gitu ya, C semua. Habis itu berarti dalam waktu misalkan kurang dari 1 menit itu aku sudah mengerjakan. Nah, kalau kayak gini ya, atau misalkan nih, aduh tadi di matematika tuh atau yang penilaian kuantitatif itu kan ada ya di TPS bagian keempat itu kuantitatif. Soalnya susah nih, aku ngerjainnya itu lama banget di situ. Jadi aku ngerjain yang penalaran umum, kemudian itu uh, bacaan itu ternyata susah ya, jadi butuh 15 menit sendiri, atau misalkan
hampir 5 menit per soal, maka kan kehabisan waktu tuh di akhir. Nah, kalau kehabisan waktu di akhir, so kalian di akhir kan akan kelihatan ya, tinggal spare waktu segini aku ngerjain misalkan dari soal nomor 50 sampai nomor ini, itu aku arang gitu ya, aku ngawur gitu aliasnya. Nah, ketahuan tuh sama si sistemnya. Kenapa? Karena kita mengerjakan soal itu dengan cepat. Nah, itu dianggap sebagai kita ngawur. Nah, kalau ngawur itu soal nilainya akan berbeda bobot dengan yang benar tadi. Jadi nggak hanya benernya aja, tapi waktu ini juga penting. So, kalian kalau mau ngarang ya di sini aku kasih tips ya. Silahkan manajemen waktu kalian dengan baik. Usahakan di akhir waktu itu kalian bisa baca semua soal. Usahakan bisa baca semua soal. Terus per soal itu sekitar 2 menit. Jadi jawaban kalian itu nggak dianggap sebagai jawaban ngawur ya. So, kalau kalian bener ya dapat skor yang maksimum, bukan skor ngawur kayak gitu intinya. Nah, seperti itu. Itu adalah 4 pembobotan untuk penilaian IRT ya di UTBK 2020 ini. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya, aku akan ngasih tips gimana cara ngerjain soal UTBK dengan mudah dan beberapa latihan UTBK 2020 seperti itu ya. Jadi kalian pasti butuh banget banyak latihan soal, so stay tune aja terus. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.